Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Untuk teman-teman yang bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan juga ikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bagi teman-teman yang masih WFA, jaga kesehatan dan salam buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini saya senang sekali kedatangan abang, sahabat, kemudian mentor yang sudah lama. Mungkin terakhir ketemu itu di 2017 akhir kalau nggak salah. Karena memang beliau juga sibuk, saya juga sibuk. Dan alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali di via udara yang mungkin dengan aplikasi ini bisa bertemu lagi, mungkin belum tetap langsung tapi bisa melalui via udara ini. Dan senangnya lagi adalah beliau ini adalah seorang TV dan radio host, kemudian juga beliau banyak mengeluarkan buku ataupun ceritanya tentang bagaimana public speaking, kemudian juga beliau mengeluarkan buku tentang speak for money, terus kemudian juga cinta itu motivasi dan lain-lainnya. Nah, tanpa panjang lebar, akan sambut Bang Hilbram Dunar. Bro Fajar, apa kabar Bro Fajar? Baik. Fajar. Yoi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kasih. Sehat Bang Dunar? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Hilbram deh, Bang Hilbram. Yes. Karena udah sering Dunar family sih jadinya. Iya, Dunar family lagi menikmati di rumah aja. Di rumah aja. Berusaha terus untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberikan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya kalau memang nggak penting-penting banget keluar, di rumah aja. Walaupun agak bosen, walaupun agak gemes gitu pengen jalan-jalan, tapi jauh lebih baik kita jaga kesehatan daripada kita menyesal kemudian. Betul, karena kesehatan tuh sekarang mahal banget harganya. Banget. Anyway, gue mau tahu dong Bang, sebelum kita lebih bahas cerita tentang seorang Hilbram Dunar, aktivitas Bang Hilbram Dunar selama mungkin hampir 4 bulan di rumah aja, ada nggak sih hal unik ataupun hal yang mungkin nggak didapatkan sebelumnya selama pandemi ini, baik itu bersama keluarga ataupun sama mungkin partner kerja yang mungkin sekarang nih terasa unik loh yang dialami oleh seorang Hilbram Dunar. Jadi kalau bicara soal pekerjaan, ini adalah sebuah kejadian yang sama sekali tidak diduga dan entah bagaimana bisa sampai segini. Saya memulai karir sebagai seorang penyiar radio itu 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu. Mulai dari memutar lagu menggunakan kaset. Masih analog semua, kaset. Jadi kasetnya dipencet, diputar-putar pakai pulpen. Ya, supaya nyari-nyari pas lagunya. Dimulai dari seperti itu ya. Lalu along the way mulai digital, kan otomatisasi. Lalu mulai menggunakan musik yang sudah disimpan di bank musik dan segala macam. Sampai sekarang bisa siaran radio dari rumah. Dari rumah loh, siaran radio dari rumah ini. Gua tahu namanya apa tuh, programnya Zumba. Iya betul. Zoom bareng artis. Yoi. Iya, kayak ini juga pakai Zoom nih. Udah gue bilang pakai Anchor, pakai Zoom juga dia gimana? Ya siapa tahu gue mungkin jadi next jadi artis, gue nggak pernah tahu. Oh iya. Kalau lu Zumpa dong, Zoom podcast. Iya. Artis. Iya, jadi siaran dari rumah dan itu sebuah hal yang nggak bisa diperkirakan sebelumnya. Tapi disyukuri karena ya bagaimanapun kita punya waktu lebih banyak buat keluarga. Itu buat pekerjaan. Kalau buat keluarga sendiri, anak-anak sekolah diliburkan. Jadi ya kebanyakan di rumah. Alhamdulillah masih punya banyak permainan di rumah dan kita masih bisa keluar depan rumah main sepeda, olahraga masih bisa. Jadi nggak terlalu bosan-bosan banget. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana sebenarnya kami sudah terbiasa sebagai orang yang rumahan. Oke. Jadi nggak panik-panik banget. Jadi dari dulu juga kalau lagi nggak ada kerjaan juga di rumah aja. Dulu waktu masih aktif di TV-nya Fajar, bolak-balik keluar rumah. Begitu udah nggak aktif lagi di TV-nya Fajar sih di rumah aja. Menyesali kenapa nggak aktif lagi.
dengan program kuisnya gitu. Iya betul, aduh momen yang luar biasa, momen tidak pernah bisa dilupakan, bahagia sekali saya waktu itu ya. Tapi kalau nggak gitu saya nggak bisa berjumpa dengan Bang Hilbram Dunar. Betul itu dia. Jadi ada masanya lah ya. Betul, nah, cuman karena memang kita sekarang ini sudah beraktivitas dari rumah dan entah sampai kapan. Walaupun kalau di Jakarta kan udah masa PSBB transisi. Ya, transisi. Ya, tapi transisinya kan sebenarnya adalah harapannya kan tetap di rumah gitu. Betul. Jadi transisi itu udah boleh keluar asal perlu banget. Ya. Asal kalau urgent bisa banget di rumah, ya. Nah, sekarang juga begitu. Keluar tetap hanya dibatasi memang kalau dalam hal-hal tertentu dan penting banget. Dan mudah-mudahan itu diikuti oleh semua. Oke. Nah, gua kan salah satu followers Bang Hilbram Dunar yang memang mengikuti nih. Salah satunya kan memang setiap pagi itu ada yang program Zumba. Jadi Zoom bareng artis gitu kan. TV radio bersama partnernya adalah Mbak Anyi Dwinov gitu kan. Nah, ngomongin tentang partner dalam bekerja. Gimana sih seorang Hilbram Dunar? Pasti kan mungkin tidak hanya dengan Anyi Dwinov, tapi banyak partner yang memang sudah Bang Hilbram Dunar lakukan untuk program kerja gitu kan. Nah, saya suka gonta-ganti pasangan memang. Pasangan kerja. Pasangan kerja. Belum titik, masih koma. Masih koma. Hidup itu penuh dengan koma, hati-hati kasih titik. Itu. Bagaimana cara untuk mendapatkan aku bilang tadi apa? Chemistry. Koneksi antara partner. Nah, mungkin kan banyak nih, Bang. Kami kan pengen kami ini masih pemula nih gitu kan, tapi kami bingung cara mendapatkan chemistry dengan partner, baik itu MC offline atau online ataupun on air dan gitu-gitunya, Bang. Boleh dong, Bang, kasih tips nih buat teman-teman. Cara yang paling gampang sebenarnya adalah harus melakukan riset siapa partner kita. Ini sama, mencari partner kerja itu kurang lebih sama seperti mencari partner dalam hidup. Iya, dalam hidup. Jadi memang kita harus tahu dulu partner kita itu siapa dan karakternya bagaimana. Kalau kita sudah tahu, lebih gampang lagi kita untuk memulai percakapan. Karena tidak pernah ada chemistry hubungan interaksi antara manusia kalau tidak dilakukan dengan percakapan. Pasti semuanya dari percakapan. Nah, untuk mendapatkan chemistry yang tepat itu ngobrolnya harus nyambung. Sama dong kayak nyari pasangan kan. Mau sekeren apapun orangnya, secantik apapun dia, seganteng apapun dia, begitu diajak ngobrol nggak nyambung, ya sebatas mengagumi aja, habis itu bye. Bahkan ada orang yang kadang-kadang kita tidak pernah duga bahwa dia adalah tipe kita gitu. Tapi begitu ngobrol nyambung, begitu koneksinya ada, klik terus. Begitu pun dalam bekerja, harus melakukan riset supaya ada bahan perbincangan. Nah, kalau dalam teknik komunikasi ada beberapa cara yang bisa dilakukan ketika kita mau berhadapan dengan orang, mau memulai bicara dengan orang baru. Ada beberapa tahapan. Dan di buku-buku saya bahas tuh. Misalkan pertanyaan basa-basi itu biasa. Ketika nanya apa kabar, dari mana, itu basa-basi. Habis itu pertanyaan mulai agak serius. Pertanyaannya udah mulai informasi. Tadi lewat sini nggak? Macet nggak sih? Begitu dia bilang, iya macet. Itu udah informatif tuh. Kita kan udah ngasih tahu, dia ngasih tahu ke kita. Bisa ditanya, oh iya berapa lama? Dia bilang 30 menit. Wah enak. Saya 1 jam. Mulai itu komunikasi. Informasi itu berarti itu tahapan kedekatannya. Habis itu ada juga disebut dengan tahapan kedekatannya yang sudah mulai ngomongnya dari hati ke hati. Karena begitu udah ngomong kayak gitu, udah saling mengenal, baru bisa jawab. Nanti pada saat kita kerja, saya akan mulai di sini, lalu tanggepinnya ini. Atau mau ngomong ini, satu topik ini mau di sudut pandang mana? Kan dia bilang, kalau saya mau lihatnya dari sudut pandang kenapa dia melakukan ini. Nanti saya ngelihatnya adalah kapan dia mulai melakukan ini. Kan beda tuh. Saling mengisi. Lama-lama begitu itu kita ulangi, terus. Jadi intinya kenali karakter, lakukan riset, lalu mulailah percakapan. Luar biasa. Ini baru yang pertama, daging yang pertama. Ini. Aduh, jadi kalau teman-teman mau dengar siaran radionya Bang Hilbram sama Mbak Anya itu setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 pagi, nama programnya Bangun Pagi. Cakep.
Cakep. DV Radio 106,6 FM Jakarta. Nah, atau Atau lu lihat di live streaming juga bisa ya Bang ya? live streaming kalau misalkan lagi di jalan atau apa. dvradiofm.com. Iya. Silakan. Iya. Lagu-lagu 90-an. Jadi untuk generasinya yang seumuran Fajar rasanya klop dengerin lagu-lagu kayak gitu. Ya, pokoknya kalau suka musik-musik yang suka di apa namanya? Dinyanyi nama Fajar. Cantik apa gitu. Ya, itu ada diputar Ada yang di situ begitu-begitu. putar. Iya. Lagu-lagu dia deh. Lagu-lagu dia ada ini. yang suka dia bawain deh gitu. Aduh. Kalau ngobrol dengan Bang Hilbram Dunar ini nggak bisa sebentar, panjang karena memang ya kita udah kayak ibarat udah ada chemistry-nya, cuy. Jela. Iya. Chemistry banget apalagi zaman dulu, zaman dulu. kerja bareng. Di TV. Jadi gini ya, saya mau ngasih tahu aja nih buat teman-teman. Fajar tuh termasuk orang yang bekerja keras. Jadi kadang-kadang saya syuting tuh malam, dia masih ada. muncul. Katanya dari datang jam berapa gitu, dari pagi. Iya. Oh, kok bisa gitu? Iya, kerja keras. Wah, kerja keras bisa cepat sukses. Oh iya Bang, tenang Bang, kita mudah-mudahan kita sukses Bang gitu. Enggak di PHK tuh dia. Mau kerja keras kek. Mau apa Mau kek? usaha maksimal kek. Tetap di Kalau PHK. nyantolnya salah ya salah aja. Dirumahkan secara hormat gitu. Oh gitu. Oke. Boleh lah. Tapi mungkin di balik itu semua kita lebih dekat lagi dengan orang tua, dengan anak, dengan keluarga. Bisa. Selalu ada sisi positif Positifnya. dari keadaan negatif. Selalu ada. Cuman masalahnya, banyakan mana? Kalau banyakan negatifnya tetap minus, boy. Aduh, ini tiap bulan ada gitu ya. Iya, itu kan. Tapi di dalam kondisi kayak begini ya teman-teman, saya percaya sekarang walaupun kita mengeluh, walaupun kita berkeluh kesah, kadang-kadang marah gitu, tapi di sisi lain kita orang-orang hebat kok, kita orang-orang kuat, kita orang-orang tangguh gitu. Karena masih bekerja, Fajar bisa menemukan podcast kayak gini. Emang dulu kepikir? Iya benar. Iya, orang nggak kepikir dia sibuk ngurusin di sana, kerja mulu pagi siang malam gitu Jam kan. 7 sampai jam 9. Jam 7 jam 9. Ya nggak usah curhat sekarang. Gua nggak bilang jamnya, lo kenapa harus bilang? Oh iya. Jangan sombong. Oh iya. Enggak, siapa tahu ke-mention sama yang itu gitu. Iya kan? Iya, Tapi iya, sekarang iya. bisa begini bikin Betul. podcast. Jadi kan membuka jalan-jalan baru. Nah, gini teman-teman, begitu sekarang kita udah jadi orang-orang tangguh, pribadi-pribadi tangguh, lalu sudah mulai terbuka jalan-jalan baru. Nah, fokus. Jangan lagi diisi harinya dan pikirannya sama kekecewaan, kemarahan, keputusasaan akan hal-hal yang kemarin. Kegalauan. Udah, karena kita udah buka hal yang baru. Belum sebanyak kemarin yang diterima, mungkin belum. Tapi kan kedepannya ada. Betul. Setuju Bang, setuju. Apalagi kalau ini kita lakukan dengan telaten, terus dengan rajin dan memang sungguh-sungguh, pasti kok Tuhan juga akan lihat kok hasilnya nanti. Tapi nggak sekarang gitu kan? Enggak sekarang ya, nanti. Jangan kelamaan. Iya. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang Bang Hilbram Dunar, tidak lepas juga dari beliau bagian dari Three Speakers, yang dimana kemarin juga kalau teman-teman dengar di ruang cerita, aku sudah mengundang Bang Huli Herdi di ruang cerita ngobrol juga tentang Three Speaker. Tapi kita pengen dari sudut pandang seorang Hilbram Dunar nih. Kenapa Bang Hilbram Dunar memutuskan gua berpartner dengan Bang Uli dan juga Bang Bayu untuk sama-sama kita membangun tentang public speaking. Yang aku tahu banget, misalkan, tapi setiap kita tahu nih Bang Hilbram dengan Bang Uli punya karakter public speaking yang berbeda dan cara penyampaiannya memang yang berbeda dengan caranya, tapi unik masing-masing tuh punya keunikan masing-masing gitu lah ya. Dan itu sih yang selalu aku lihat ketika waktu itu sering ngeditin videonya. Terus kemudian kalau Bang Bayu aku ngeditinnya kalau pas lagi pagi-pagi tuh, acara pagi-pagi yang gitu kan. Iya, betul. Beliau punya keunikan masing-masing. Nah, kenapa seorang Hilbram Dunar memutuskan gue bertiga untuk membangun Three Speaker dan membagikan lagi public speaking kepada masyarakat?
Jadi informasi juga dulu mungkin ke teman-teman Three Speakers itu adalah grup pelawak yang berusaha ngajar komunikasi. Karena kadang-kadang di panggung ya kita lebih banyak bermain-mainnya daripada ilmu kita pada ilmunya. Gitu. Tetap ilmunya. Iya. Bukan. Jadi Three Speakers adalah grup training. Jadi kita trainer, kita melakukan training komunikasi, public speaking, presentasi, berbicara di depan publik gitu ya. Dengan gaya entertaining katanya. Sebuah training yang menghibur, training yang entertaining gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngasih tahu, tapi kita ada games, ada permainannya, kita bagi-bagi hadiah, kita ajak nyanyi, kita bawa macam-macam lah pokoknya entertaining. Nah, kenapa kami bergabung? Karena kami adalah teman lama bangetan. Mungkin udah belasan tahun kami berteman. Jadi pernah berasal dari satu radio yang sama. Sehingga kami sudah mengenal dan jadi teman terus ya. Jadi sudah mengenal karakter satu sama lain. Nah, selama ini kami jalan sendiri-sendiri. Saya ngajar training, saya nulis buku public speaking sendiri. Bayu kuliah komunikasi, Uli nge-MC sana sini, praktisi komunikasi. Nah, kami mulai berpikir kalau dari kami bertiga menjadi satu dengan karakter yang sudah mengenal tapi berbeda masing-masing. Insya Allah bisa saling menguatkan, saling mengisi ya. Saling mengisi. Nah, itu yang kami coba dan ternyata alhamdulillah banget mendapatkan tanggapan yang cukup baik sampai sekarang dan kami masih terus keliling-keliling Indonesia karena tujuan kami itu sebenarnya adalah Indonesia jago bicara. Kami percaya banyak sekali orang-orang yang hebat, pinter, cerdas, baik, bekerja keras yang sebenarnya bisa sukses kalau lebih baik kemampuan komunikasinya. Karena banyak orang yang saking pinternya nggak bisa ngomong, saking rajinnya malas ngomong, saking seriusnya melakukan sesuatu sampai lupa cara bicara. Sehingga apapun yang ada di dalam kepala mereka nggak keluar, orang lain nggak ngerti. Kalau orang lain nggak ngerti ya gimana caranya bisa dipahami, gimana caranya bisa didengar atau dipercaya. Jadi salah satu kunci utama untuk bisa sukses adalah punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, yang suka bohong aja bisa dipercaya kalau dia komunikasinya baik, ya kan? Iya, apalagi yang benar. Loh kok iya, emang siapa Jar? Lo kan gua nanya iya kan, lu jawab iya, berarti lu yang tahu dong. Iya. Hanya Tuhan yang tahu. Ngeles aja. Tapi Bang Hilbram, gua mau nanya nih, misalkan nih ada banyak, kita nggak tahu ya, ada banyak orang pintar yang mungkin secara akademisnya dia pandai lah untuk menuliskannya dalam buku ataupun dalam tulisan gitu, tapi dalam menuangkannya itu di dalam berbicara itu susah. Nah, ada nggak sih basic dasar nih menurut Bang Hilbram bagi teman-teman ruang cerita yang mungkin Bang, gue tuh kesusahan kalau mau, jangankan untuk ngomong di depan umum aja langsung gemeter, apalagi megang mic. Nah, itu tuh kan banyak tuh beberapa orang mungkin merasakan seperti itu. Ada nggak sih tips sederhana yang basic untuk teman-teman yang mau sekedar untuk biar nggak tegang, biar nggak gemeteran di depan umum gitu-gitu? Yang paling gampang adalah sadari tujuan bicara. Sadari dulu. Jadi gini, ketika kita mau bicara, kan kita harus tahu nih, maksudnya apa, tujuannya apa, dan biasanya dan harusnya tujuan bicara kita kan untuk memberikan kebaikan, ngajar gitu. Ya Allah memberi ilmu kepada orang lain itu kurang hebat apa coba kita, pahalanya nggak habis-habis. Apalagi kalau ilmunya bermanfaat dan dipergunakan terus, ya toh? Berarti kalau ngajar harus ngajar yang benar supaya kita pahalanya juga benar. Itu misalnya. Kalau katakanlah terus kita mau presentasi apa? Kita mau menjual sebuah barang bagus yang membuat hidup orang lebih gampang, baik lagi. Macam-macam lah. Kita mau jadi penyiar radio, mau menghibur orang, baik lagi. Mau jadi YouTuber, tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa dapat penghasilan. Kalau YouTuber kan nyari duit ya. Dapat penghasilan, nanti penghasilannya mungkin bisa ngajak orang tua umroh, baik lagi. Apapun itu, kalau kita sadar bahwa tujuan kita berbicara adalah untuk kebaikan, maka kita akan lebih tenang. Karena di dalam setiap kebaikan itu pasti ada bantuan Tuhan. Nggak mungkin disusahkan. Asal tujuan kita baik, gitu dulu. Jadi gue tuh selalu bilang, kalau lu mau ngobrol, kalau lu mau ngomong di depan umum, lu harus tahu lu punya tujuan apa, tujuan baik apa. Nah, begitu lu udah tahu tujuan baiknya, lu akan lebih tenang. Itu secara mental. Ya, secara psikologis. Secara psikis ada beberapa teknik
Di buku-buku gue, di My Public Speaking atau di Speak for Money, gue Ya. selalu bilang atur nafas itu adalah cara paling gampang untuk mengurangi grogi. Oke. Biar nggak gemeter ketika megang mic. Hmm. Karena kan kenapa kita gemeteran? Karena kita detak jantungnya berdebar terlalu cepat. Kayak orang habis lari kan. Ya. Orang habis lari kan gitu kan, ngos-ngosan. Orang yang hampir tabrakan naik motor kan pasti gemeter gitu kan. Ya. Karena detak jantungnya tidak teratur. Maka harus menenangkan detak jantung, atur nafas pelan-pelan, keluarin pelan-pelan, kita akan lebih tenang. Itu secara fisik kita akan merasa lebih rileks. Okay. Nah, begitu secara fisik sudah mulai rileks, kita tahu kita punya tujuan baik untuk berbicara, kita sudah mulai tenang karena dalam kebaikan ada bantuan Tuhan, maka kita siap untuk bicara. Begitu naik di depan panggung, begitu kita memulai presentasi di depan orang, lihat dong semua orang. Orang liatin kita, datang lagi nih deg-degannya, deg-degan lagi, lagi paniknya. Cara yang paling gampang, senyum. Senyum itu menular. Kalau kita tersenyum, orang lain akan punya kecenderungan untuk ikut tersenyum. Kayak nguap gitu. Orang yang tersenyum hatinya hangat, orang yang hatinya hangat siap untuk diajak berkomunikasi. So smile. Lalu ngomongnya dengan jelas, karena semakin kita jelas bicara, orang akan semakin rileks. Audiens atau penonton yang tenang itu akan membuat pembicaranya tenang. Jadi kita harus saling berikan ketenangan. Berarti saling berenergi ya, saling memberikan energinya ya Bang ya. Saling bertukar energi, betul sekali. Itulah yang terjadi ketika kita sedang berbicara di depan orang banyak. Oke. Nah, ngomongin tentang bagaimana berbagi energi di kegiatan offline atau off air ataupun on airnya Bang Hilbram, ini kan sekarang nih mulai terhenti, bukan dalam arti terhenti. Kita belum bisa ketemu secara fisik langsung gitu kan. Akhirnya kita memutuskan Three Speaker bukan saya bilang beralih mentransformasi itu menjadi sebuah kegiatan yang online gitu kan. Nah, yang terakhir yang akan diadakan itu adalah virtual public speaking yang akan diadakan itu di tanggal 27 Juni 2020 jam 3 sore sampai jam 5. Nah, kenapa dan bagaimana teman-teman Three Speaker itu menularkan itu energinya yang sama ketika itu kegiatan on air dan off air itu seperti apa caranya gitu? Kalau penyiar radio pasti dapat satu teknik yang diajarkan di awal kali belajar siaran. Apa tuh? Nama tekniknya itu adalah Theater of Mind. Ini podcast kan ya? Ya. Podcast ya. Jadi nggak lihat ya, nggak lihat ya. Jadi nggak lihat ya Fajar gimana ya. Oke, saya kasih tahu. Fajar itu kali ini tampil luar biasa banget. Dia pakai tuxedo, dasi kupu-kupu, tampil rapi, nggak tahu kenapa dia begitu. Lalu dia nggak lupa menggunakan kacamata yang terbuat dari emas warnanya. Lalu juga pakai topi yang kayak slash panjang ke atas. Nah, entah kenapa lama-lama dia pakai itu kegerahan sendiri sampai sekarang keringetan nggak karu-karuan. Kalau saya ceritain begitu kan langsung kebayang ya, langsung, ya, langsung kebayang. Oh kayak gitu ya ternyata. Padahal enggak, dia Fajar cuma pakai kaos doang. Iya. Nggak pakai apa-apa juga, kaos doang biasa. Tapi ketika saya menjelaskan itu, saya bisa membuat orang lain membayangkan apa yang terjadi di sisi lain ketika orang bicara. Seperti kalau saya bilang jangan lupa nanti kalau mau sehat salah satunya adalah mengkonsumsi jeruk nipis. Peres jeruk nipisnya, masukin ke mulut, airnya kumur-kumur dikit. Kita ngerasa ngilunya. Iya. Imajinasinya kita Nah, kami di Three Speaker, saya kalau memberikan pelatihan secara virtual karena nggak ngeliat audiens, maka kami harus bisa membayangkan ketika masuk materi ini audiens tertawa. Ketika masuk materi ini audiensnya menulis, ketika masuk materi ini audiensnya ikut bermain. Jadi paling tidak nggak sendirian aja, ada di kepala kita apa yang terjadi di lawan bicara. Untungnya kan kami bukan by phone ya, tapi kan pakai video meeting. Pakai Zoom kan. Jadi kami tetap masih, karena kami minta selalu untuk membuka kamera. Ya, jadi bisa kelihatan. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya yang ngajar sendiri, kalau pesertanya yang banyak bisa sampai 500 gitu. Itu nggak bisa lihat satu-satu, karena kalau lihat satu-satu kehilangan konsentrasi. Iya, betul. Maka saya benar-benar fokus seperti tadi, Theater of Mind. Jadi dari materi kita
kita harus tahu ini akan membuat orang lain merasa apa, seperti apa, bagaimana. Nah, ini juga terjadi buat teman-teman yang mau meeting tapi pakai online, pakai video conference, ya, video meeting, aplikasinya apapun itu. Ketika sedang menjelaskan sesuatu, kita harus bisa membayangkan bahwa pada saat ini peserta meeting kita memperhatikan. Lalu pada saat ini peserta meeting kita duduknya nyender karena kita lagi ngomong santai, kita lagi bercerita misalnya. Saya punya pengalaman dulu mengenai produk ini, itu kan dia duduk lebih santai. Tapi yang paling penting itu maju lagi ke depannya. Dengan demikian tuh bisa membuat orang menjadi nyangkut kepada kita. Nyangkut tuh dalam arti kata in good way ya, dalam arti kata baik ya. Jadi orang ingin terus mengikuti apa yang kita katakan. Jadi nyambung terus. Kalau kata bahasa percintaan kepincut gitu. Iya, kepincut. Iya. Kepincut. Udah lama tuh saya nggak denger kalimat itu. Iya. Aduh, berarti ketahuan dong umur gue. Iya, ketahuan bang. Selain ketahuan umurnya itu pasti istilah dipakai di TV yang dulu tuh. Iya, kepincut. Betul, kepincut. Jadi kena. Kadang-kadang gini, pernah nggak sih? Misalnya kita ya. Dengerin orang ngomong tapi orang ini biasa aja. Tapi kok kita dengerin terus ya? Kita mau memindahkan konsentrasi ke hal yang lain, balik lagi ke dia. Kita ngelakuin yang lain, balik lagi ke dia. Padahal dia nggak ngelawak, dia nggak memaksa kita untuk mendengarkan. Dia ngomong dengan santainya. Dan ini bukan seorang pembicara publik hebat. Kadang-kadang bicara di ruang di depan kantor atau sambil makan siang di acara keluarga, tapi ada orang-orang gini yang lebih mudah diperhatikan. Nah itu berarti orang-orang tersebut punya kemampuan untuk bisa menghipnotis orang banyak in a good way ya supaya mendengarkan dia bicara. Nah itu ada teknik-tekniknya. Oke, dan itu sebetulnya bisa didapatkan kalau kita by proses juga ya, Bang Hilbram. Betul. Ya harus dipelajari sih. Harus dipelajari. Jadi sehebat-hebatnya orang kalau dia melakukan itu tanpa ada dasar ilmunya ya, tanpa ilmunya, nggak ada teorinya, cuman melakukan itu agak susah. Biasanya orang-orang yang sudah bisa semenghipnotis itu pasti belajar. Tapi kadang-kadang nggak mau ngaku supaya kelihatan hebat. Kan sekarang gitu, banyak yang nggak mau ngaku biar kelihatan hebat. Enggak, gue nggak belajar. Gue dapet. Memang bisa aja nggak tahu kenapa. Ya elah. Iya, jadi itu juga sering terjadi kalau misalkan gue ngajar private gitu ya, langsung ke orang gitu, ke peserta. Itu kan itu ada tujuan supaya dia tidak ingin diketahui kan, dan nggak apa-apa juga, karena orang tersebut ingin langsung mengetahui teorinya secara mendalam sehingga bisa dipraktekkan dan tanpa harus mengikuti proses yang panjang, dan itu nggak apa-apa. Jadi kalau emang mau belajar apapun itu, mau belajar dari YouTube kayak belajar dari ikut seminar, webinar, apapun itu, pelajari aja, lama-lama nyambung dan harus dipraktekkan. Intinya tetap harus dipraktekkan. Yes. Tapi gue mau nanya deh, ada yang pernah bilang bahwa 7 menit pertama atau 5 menit pertama itu sangat menentukan, atau 1 menit pertama menentukan banget lu itu diperhatikan atau enggak sama audiens. Itu benar gak sih, Bang? Menurut penelitian sih begitu, antara 3 sampai 5 menit pertama kalau kita bicara itu kita diperhatikan. Bahkan di YouTube juga ada ilmunya 135 kalau nggak salah. 1 menit pertama mancing orang, 3 menit pertama munculin penasaran, 5 menit pertama buat orang nempel terus gitu deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh. Jadi itu pun ada ilmunya kan, itu pun melakukan penelitian. Nah itulah kenapa pada saat kita mau bicara di depan umum jadi pembicara publik, di 5 menit pertama itu penampilan kita harus maksimal. Sama seperti ketika orang mau casting. Gue selalu bilang kalau lu mau casting, pastiin di awal-awal saat lo casting ya, penampilan lo sempurna atau tanpa celah. Pada saat lo udah dapat programnya, lo salah it's okay. Kalau tapping bisa diulang, kalau live bisa dikasih tahu, ya tapi nggak boleh keseringan gitu. Tapi benar. Tadi salah gitu, oke. Karena udah tanda tangan kontrak kan. Tapi ketika di saat casting, itu ada 1000 orang yang pingin kerjaan lo, 1000-1000-nya pada ikut casting, maka yang diambil ya cantik semua cantik lah, ganteng semua ganteng. Yang diambil adalah yang punya kemampuan tanpa celah pada saat itu, confidence, ngomongnya bener, matanya bener, gerakan
bahasa tubuhnya bener itu kan. Nah, begitupun pada saat kita mulai bicara di depan umum. Di 5 menit pertama itu nggak boleh ada AE-nya, nggak boleh ngomongnya suaranya nggak kedengeran kayak gini, nggak boleh tiba-tiba kita kehilangan kata diam, harus mengalir, semangat dan membuat orang lain nyaman mendengarkan kita. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Itu yang kedua, daging kedua. Daging kedua. Daging kedua ketiga ya? Kedua deh. Daging keberapa aja terserah. Aduh, bener kan kalau ngomong sama Bang Hilbam Dunani gak bisa sejam gitu loh. Gak bisa, nanti kita bikin lagi episode berikutnya. Ini baru ngomongin komunikasi, kapan-kapan kita ngomongin yang lain. Ya tergantung teman-teman podcast aja. Iya. Maunya kita ngomongin apa gitu, bebasin aja, kasih usulan aja. Usulan ya. Kita kan pengacara. Pengangguran? Banyak acara. Kenapa? Bagus. Selamat. Aman. Aduh. Tapi Bang, gue mau tanya lagi nih. Misalkan kita mau membagikan informasi itu melalui baik itu online ataupun misalkan nih kita sudah balik lagi ke era off air gitu kan. Iya, betul. Kami tuh belum terbiasa kan harus tetap dilatih dan juga dipelajari gitu kan. Nah, tapi pada saat posisi kita sudah confident. Nah, tapi kita mau menyebarkan lagi ke ke yang lain tuh bagaimana sih Bang? Kan mungkin punya cara masing-masing. Tapi pada dasarnya basic dasarnya tuh seperti apa sih Bang? Agar yang kita sudah pernah dapat itu bisa di-share lagi kepada orang lain gitu yang udah pernah kita dapetin itu. Di buku saya Speak for Money saya bilang tekniknya adalah the world is your stage. Jadi dunia ini adalah panggung lo. Kalau ingin menjadi seorang komunikator yang baik, pembicara publik yang handal, apapun itu ya, artis, MC, penyanyi, musisi, politisi, pokoknya orang-orang yang berdiri di depan umum, maka dia harus melatih itu terus. Dan latihannya bukan ketika dia dapat panggung besar yang nonton 1.000 orang, bukan dia dapat seminar yang nonton 100 orang, bukan. Panggungnya itu adalah justru tempat latihannya adalah panggung-panggung kecil. Ketemu dengan teman-teman, reuni atau ngobrol berlima, atau ada sekarang itu kalau pakai WhatsApp call bisa sampai 8 nih. 8 orang. Iya, WhatsApp call atau cuma berempat, arisan keluarga. Jadi ketika kita berbicara tekniknya ketika kita berbicara ke 2 orang, 20, 200, 2.000 atau 2 juta orang, itu sebenarnya sudah public speaking. Itu tekniknya udah sama. Caranya udah sama, cuma tinggal nyalinya aja yang kita perbesar. Tapi caranya udah sama. Jadi ketika kita udah bicara ke 3 orang atau lebih, 2 orang atau lebih, itu udah bisa latihan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Nanti lama-lama kita terbiasa kalau ketemu orang ngomongnya lebih keras, suaranya lebih powerful. Kalau ketemu orang bicara nadanya bermain karena kita tertarik pada materi yang disampaikan gitu. Jadi kita menjadi orang yang lebih mudah semangat bicara karena kita udah latihan itu dengan orang-orang yang tidak terlalu banyak. Yang ketiga. Yang keempat. Kita sampai 38 loh ini, siap-siap aja. Tapi dibagi-bagi berapa part. Oh iya. Bagus. Anyway, kalau teman-teman Ruang Cerita nih Bang mau mendapatkan buku lo yang baik itu My Public Speaking ataupun misalkan tentang cinta itu motivasi atau Speak for Money, itu sekarang bisa didapetin di mana Bang? Atau online-nya di mana atau offline-nya di mana? Normalnya sih di Gramedia ya, tapi saya nggak tahu di Gramedia apakah sudah buka apa enggak. Tapi di digital juga ada, di gramedia.com juga ada, atau di platform digital lainnya di digital market itu juga ada, marketplace juga ada. Jadi dimasukin aja Speak for Money gitu atau My Public Speaking, cinta itu motivasi, ada nanti kok nyambung, beli aja. Atau ke Instagram gue @hilbramdunar, ke DM aja nanti gue kirimin. Setelah dibayar. Iya. Ongkos kirimnya yang ekspres ya Kak? Yes, pedagang gini. Iya. Ini pedagang. Kan makanya tadi dipancing Bang di mana belinya gitu. Iya. Kalau beli batagor di mana, Jar?
Bisa di Batagor Naik Bintang atau bisa mention ke gua. Lo makan juga pancingan gua. Aduh. Anyway, terakhir di ruang cerita nih. Nanti kan pasti ada part lagi berikutnya. Tapi ini sekarang pokoknya kita tunggu aja mention apa yang pengen lu bahas dari pembahasan gua dengan Bang Hilbram Dunar, baik itu public speakingnya kah atau apa. Boleh mention ke gua di Fajar Surya Budiman atau mention ke Bang Hilbram Dunar di @hilbramdunar. Gua mau topiknya ini bang. Oke, nanti mention ke kita, nanti kita akan bahas lagi. Kalau memang waktunya kita kasih. Kita sibuk. Ya. Kita kan sibuk. Pura-pura sibuk aja. Pura-pura sibuk biar kelihatan kayak orang-orang hebat itu. Jadi kadang-kadang gue juga udah baca DM-nya langsung gue terima kan handphone terus ngapa-ngapain kan? Ngapain ya? Ntar aja lah biar kelihatan sibuk. Biar kayak orang-orang hebat itu. Yang di sebelah. Iya. Begitu besok dia bilang, wah udah yang ke sebelah, sedih. Aduh. Anyway, ya biasalah hidup penuh dengan kepura-puraan kadang-kadang. Iya, karena hidup ini adalah panggung sandiwara lah. Panggung sandiwara. Terakhir di pertanyaan gue di ruang cerita di episode kali ini, ada nggak masukan dari seorang Hilbram Dunar sebagai seorang motivator ataupun yang sering public speaking untuk teman-teman yang memang harus bekerja di luar karena memang mencari nafkahnya di luar, kemudian untuk teman-teman yang masih privilege bekerja di rumah dan masih bandel dalam artian aduh gue bosen nih, gue mesti ngapain ya, gue nggak tahu mesti apa ataupun gue kehilangan kreativitas mesti gimana. Nah itu ada nggak tips dan saran dari seorang Hilbram Dunar untuk ketiga karakteristik orang tersebut? Dan boleh dong bang kasih dukungan buat teman-teman garda terdepan yang sampai hari ini masih berjuang untuk sama-sama melawan COVID-19. Itu dulu yang pertama ingin gue sampaikan dukungan sepenuh hati, sambil berdoa terus dalam hati agar teman-teman yang ada di garda terdepan, teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman relawan yang sampai sekarang gak pernah ada capeknya untuk terus membantu sesama, memberikan rapid test, merawat dan segala macam. Ingat kita saya, Fajar, Anda gitu, kamu, lo mungkin udah mulai capek di rumah, udah mulai capek nggak ada kerjaan, udah mulai capek dengan kondisi seperti sekarang. Kitanya capek, tapi virusnya enggak. Remember that, bahwa virusnya tetap sama dan tetap aja kuat. Jadi kita nggak bisa lengah sekarang. Kenapa? Karena kita punya cinta. Cinta itu adalah sebuah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan untuk menguatkan kita. Okay. Jadi selama kita kembali lagi bahwa kita adalah makhluk yang punya cinta kepada diri sendiri, ke orang tua, ke sahabat, ke pacar, pasangan, apapun itu, kalau kita ingin kembali lagi normal, maka ini adalah caranya. Nah, untuk teman-teman yang jadi garda terdepan, terima kasih. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan pahala yang berlimpah, semoga diberikan kemudahan, dan yang paling penting bisa selalu berada dalam ketenangan, kebahagiaan, dan selalu hidup penuh dengan kebaikan buat mereka. Buat yang lain-lain nih, buat kita-kita yang mulai inilah, mulai itulah, mulai apa, kencengin lagi skrupnya, kencengin lagi. Gak apa-apa kalau emang tiba-tiba, maksudnya gini ya, maksudnya gak jadi robot juga yang tiba-tiba di rumah ngapain gitu, gak juga. Karena buat gue sebenarnya kreativitas itu bisa muncul tanpa batas. Semangat itu bisa muncul dari tempat-tempat yang tidak terduga dan bisa kita salurkan ke tempat-tempat lain. Kadang-kadang kita menemukan kok semangat-semangat yang kok gue semangat nggak mau melakukan ini ya, kok gue mau coba begini ya. Dari itu bisa jadi wow kemudian kalau kita fokuskan, kalau kita seriusin. Jadi nggak apa-apa kita dalam kondisi kayak gini, semoga kita bisa segera menemukan cara untuk bisa kembali beraktivitas apapun itu selama dalam protokol kesehatan yang baik. Yang kelima dan seterusnya ikut. Kita tunggu lagi. Mau kita ngomongin apa? Jangan lupa mention ke kita berdua. Yes. Cakep. Anyway, terima kasih banyak Bang Hilbram Dunar untuk waktunya. Bang Fajar, terima kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman, untuk terus menyaksikan atau dengarkan V-Radio setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 bersama Hilbram Dunar dan juga Anya Dwino hanya di V-Radio.
Jangan lupa juga selalu dengerin Ruang Cerita bersama Fajar Surya Budiman. Tapi awalnya pakai gini, Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gue Fajar Surya Budiman. Gitu. Lu kayak Ferry Fadli lo. Oh iya ya. Begitu. Sampurasun kan dia. Iya, gue juga suka bingung nih Mas gitu kan. Iya. Karena gue orang Sunda pakai Sampurasun. Cakep. Jawabannya rampes ya gitu. Rampes ya. Iya kan? Ya, rampes. Sekali lagi Bang Ilbram, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Jangan kapok, kita main di part-part berikutnya. Pasti siap. Lagi sharing-sharing berikutnya bersama gue Fajar dan juga Bang Hilbram benar. Hanya di Ruang Alright. Cerita. Jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube-nya Fajar Surya Budiman. Terima kasih Bang Hilbram benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi